segalanya, Kau Tuhan yang setia. Download aplikasi. Ku berjalan dalam lembah terdalam, tanpa arah tujuan. Dan ku berkata, tiada lagi yang bisa membuatku bertahan. Namun tak kau biarkan melangkah. Woi, siapa kamu? Kamu penjajah ya? Pergi kamu dari tanahku. Bukan. Aku adalah penguasa tanah ini. Warlock. Kamu yang siapa? Saya juga orang Konoha. Orang Indonesia pasti. Kenalan. Kamu siapa namanya? Saya berasal dari Jawa Timur. Wah, Bung panggilannya. Waduh, bungkus. Saya temannya Bung Tomo, rekan seperjuangannya Bung Tomo. Berarti Anda siapa? Lamongan kalau dibungkus ya, Lamongan. Iya. Kalau Anda aku, siapa, Anda? dari kostumku sudah terlihat. Siapa? Piccolo. Enggak dong. Indra Gumul. Bukan dong. Saya tuanku Imam Benjol. Nah, memang lahir nyungsep saya, Kak. Ya inilah. Tapi tuanku Imam Benjol, Gimana? saya mau bertanya, ini adalah tahun 2025. Ya. Seharusnya sudah tidak ada penjajah. Nah, maka Kenapa dari itu, kita berjuang terusan? anak muda, sebenarnya penjajah yang sesungguhnya bukan lagi dari bangsa asing, Lalu, tetapi adalah kemiskinan, terus, pesimisme, terus, ketidakadilan, terus. korupsi. Lengserkan Bupati. Nah, itu dia. Amerika. Ya, Ya. itu dia. Maka dari itu, Terus perjuangan kita melawan siapa? perjuangan kita melawan darah dan daging kita sendiri. Supaya kita maju dan mengharumkan nama bangsa, seharusnya kita tidak lagi malas-malasan. Merdeka! 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 Nah. Tapi Tuanku Imam Benjol, Apa? lebih baik kita menyapa teman-teman yang ada di tempat ini. Betul, Karena mereka merasa takut dengan kehadiran kita. betul. Ini sebenarnya ibadah yud apa ara-araan 17-an ya. Oke. Karena malam hari ini adalah malam takbiran. Spesial. Bukan takbiran, tirakatan. Oh, tirakatan. Salah, tirakatan. Oh, Ramadan. Karena ini malam tirakatan, jadi kita temanya adalah kemerdekaan. Betul sekali. Kita mencintai produk-produk dalam Negeri. Polandia, bukan dong. Indonesia. Salah satunya Batuk, batik. batik. Dengan lihat teman-teman, kalau misalnya teman lihat pelayan kita hari ini, ya, keren ya. Kasir itu pakai batik. Boleh kasih- Mesin kursi pakai batik. Betul sekali. Media pakai batik. Betul. Siapa lagi yang pakai batik? Banyak ya. Pembicara kita hari ini pakai batik juga. Wah, karena tamu ya. Pembicara tamu. Pembicara tamu Kalau nggak salah pembicara
ini mengklaim dirinya itu setara dengan Pastor Michael Gunawan. Yes. Dia juga punya red card yang tinggi pokoknya. Iya. Pokoknya dijamin teman-teman, silakan kalian keluarin catatan kalian atau HP kalian untuk di notes. Betul. Pembicaranya itu Karena daging semua. kunci kerajaan surga ada di dalam Yesus Kristus. Iya, betul. Pasti dong. Kita sambut dulu. Kita sambut dulu. Nanti sambutannya beda karena 17-an ya. Jadi kalau misalnya kita menyapa teman-teman dengan selamat datang di Icon Youth, namanya Merdeka. Siap? Gitu ya teman-teman ya. Siap ya. Tangannya gini dan suara yang lantang. Oke. Icon Youth. Merdeka. Katanya anak muda. Nah, anak muda kok gini. Itu Ayo. pahlawan aja kalau misalnya namatin orang-orang kayak gini. Ngapain? Nggak jadi. Oke, selamat datang di Icon Youth. Merdeka. Nah, sekali lagi dong. Selamat datang di Icon Youth. Oke. Apa? Pengumuman yang pertama dong pastinya. Yang pertama kita ingin menyambut buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ada di atau mengenal komunitas kita, teman-teman silakan isi data diri Anda. Betul sekali. Nomor Icon Youth. Itu nomornya ada di 08. Nah, mana ini? 08. Mana ini media? Yuk, di next yuk. 08. Kedandapan ini Nah, medianya. atau teman-teman bisa nih langsung scan kris atau QR code yang ada di depan sini. Betul sekali. Karena gini, Lavender. Apa? Tak kenal maka tak dumces, bukan dong? Karena gini, Der. Pertama-tama, sebelum kita mengharumkan bangsa kita, langkah pertama kita harus dikenali terlebih dahulu. Bener nggak? Identitas kita itu siapa? Betul sekali, kita harus tahu itu. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang calon pahlawan atau orang yang akan mengharumkan bangsa, sudah selayaknya kita nggak bisa sendiri. Kita butuh ada teman yang berjuang bersama dengan kita. Kita harus bentuk Las, betul sekali. Makanya teman-teman, untuk kita berjuang dari kehidupan yang keras ini, dari bangsa Indonesia yang sangat cerah ini, kita Betul. berjuang bersama-sama teman-teman. Menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Betul sekali. Dan nggak cuman itu, apa? Hati-hati kalau punya. Pasti tuh ya. Oke. Pasti dong. Lanjutnya? Nah selain itu, nggak cuman komunitas saja, tapi kita harus menggunakan minat serta bakat kita untuk mengharumkan nama Indonesia. Gak cuma nama Indonesia tapi nama Tuhan juga dong. Betul Melalui sekali. dengan ministry. Silakan teman-teman, misalnya teman-teman punya suara yang merdu banget. Betul. Teman-teman punya kalian di bidang IT daripada buat ngehack. Nah, Mending kalian buat bobol rekening dah dong. Enggak. Pastinya buat apa? Ya bikin sistem di gereja. Pelayanan pastinya dong. Gimana? Nah ini yang paling hot news nih, Der. apa? Ada salah satu event yang sangat penting yang akan diadakan oleh Icon Worship. Boleh Apa tampilkan, itu? Kak? Icon Worship. Ada Icon Worship Voice Lab. Singers Voice Lab. Yang akan diadakan besok Rabu jam 6. Oh bukan besok Rabu. Tanggal 27. Betul. Minggu depan. Minggu depan. Nah, Der, katanya kamu well di tempat ini, bener ya? Nah, sebelum kita ikut acara ini, aku mau tes suaramu. Yo, siap ya. Piano atau keyboard ada? Nah, ada. Kita hari ini spesial. Gitaris kita langsung dari Cangcuters. Kibi, bener sekali. Berangkat. Kok ini media kita juga terkenal ini. Media ini. Dari Slipknot ini. Bukan ya. Mukanya aja yang serem, enggak ya. Tes dulu ah. Oke, tes. Siap ya Kak ya. Tes. Aku pengen tahu. Diikutin ya. Singernya Icon itu kayak gimana sih? Masih top. Nih. Ta yuk. Yuk. Au. Dosa. Nah, selain itu ada lagi, Der, info yang penting. Buat wanita-wanita kerajaan Tuhan. Benar, buat pejuang-pejuang Kristus yang berjenis kelamin perempuan ya. Yes. Lihat, kita punya yang namanya camp pembinaan Si. Single, Highly Favored and Extra Mile. Artinya, Single, sendiri. Highly Favored adalah
yang berasa. Itu flavor. Terus jangan di next dulu Kak, belum selesai. Sama extra miles. Extra miles. Itu kalau misalnya kita parkir di vale extra miles. Apa itu? Ya pokoknya itulah. Persyaratannya. 17 tahun ke atas Dan belum menikah. Atau yang sedang menjalin hubungan atau pacaran. Betul sekali. Akan diadakan hari Jumat sampai Minggu, tanggal 5 sampai 7 September, jam 8 sampai jam 5. Wah keren. Di GKB Kahal. GKB Kahal. Terus kemudian ada informasi kontribusi. 350.000 per orang. Betul. Itu cuma meliputi buku materi, snack, makan, sertifikat, dan tidak menginap. Betul. Kalau misalnya kalian ingin menginap, dekat Kahal ada Uflo. Benar. Terus nanti informasi yang lebih lanjut kalian bisa lihat kontak personnya dan nanti akan ada promosi atau presentasi dari Duta Si langsung. Oke, Duta Si ya. Wah top ini. Nah ada pengumuman lagi Kak Lavender. Selanjutnya ada pengumuman yang selanjutnya adalah The Wait is Over. Ini menyangkut kaos yang dipakai atau dijual oleh Aigen Store. Betul sekali. Bisa lihat ini. Nah. Ke belakang. Ada ke belakang Kak. Oke keren Lihat Kaosnya yang warna hitam, ada yang warna putih. Pakai warna putih nggak di tempat ini? Pokoknya bagus banget. Cantik lah. Bagus lah. Yang mau beli, oh ini boleh diambil. Diambil dan pelunasannya bisa dilunasi juga waktu pengambilan. That's right. Lanjut lagi Kak, apalagi nih? Selanjutnya, Sosial media. Kita punya Aigen Youth Exchange. Betul sekali. Terus ada generasi inspirasi, kemudian TikTok kita juga punya. Aigen Youth Exchange. Betul sekali. Dan jangan lupa setelah ini kita akan memberikan sesuatu yang terbaik dari kita, bisa non tunai maupun tunai. Seperti itu aja Kak Lavender. Dan jangan lupa teman-teman setelah nanti ibadah, kita ada fellowship di Belakang sana. Mantap sekali. Mari kita berdoa Kak. kamu aja. Saya yang berdoa. Umatku, silakan. Oke, mari teman-teman, umat-umatku. Oke, siap. Kita berdoa sebelum mengawali ibadah. Bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, kalau sebentar kami akan menikmati kehadiran-Mu Tuhan, biar Engkau yang beracara, biar Roh-Mu yang menghidupi setiap kami dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya pribadi kami akan diubahkan dan jadi sesuatu yang baik buat setiap kami Tuhan. Nyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Selamat sore Aigen Youth. Yang percaya kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan, bisa bangkit berdiri. Sebab kita mau puji, mau sembah Dia Bapa kita dan Raja. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik Kau mencari bagian hidupku. Dari kemuliaan
Sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, bagian hidupku dari kemuliaan. Semakin bersinar terang bersamamu, terbang semakin tinggi. Sinar kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku Tuhan, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Aku mau semuanya kalian angkat tangan kalian, bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Yesus yang ajaib. Amin. Yesus, Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas kuasamu, Kau di atas segalanya. Yesus ajaib, tak sama kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Kau mati bagi dunia, Kau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasamu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Kau ajaib, Kau di atas segalanya. Yesus. Sama-sama katakan, Engkau mati bagi dunia,
Sebab Kau Bapa yang memberikan segalanya untuk kami. Yesus, You are my Father. Doesn't matter where I am, You're there for me. It doesn't matter what I've done, Your love's for me.
puji dan sembah. Sembah Dia. You are my Father. I worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, and your love is for me, Lord. 'Cause you are my Father. I love you, Lord, 'cause you are my Father. You are my Father. Yes. You're my deliverer. Your mercy embrace me. Father, I worship you. Jemaat saja yang katakan, 'Cause you are my Father. Sama-sama katakan, You are my Father. Yes. Your mercies embrace me. Through everlasting love, Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me. Through an everlasting love, Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bisa hadir di tempat ini untuk bisa menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, agar apapun yang kami dapatkan bisa merema untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman Aiken silahkan duduk terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, namaku Ariel dan hari ini aku bakal nyampein seperti biasa ya sebelum firman sedikit offering message gitu. Nah, ada suatu Mazmur Daud yang cukup terkenal dan saya yakin kebanyakan dari kalian juga udah pada pernah dengar. Ayatnya boleh ditampilin ya. Oke. Nah, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris, this is the day that the Lord has made, we'll rejoice and be glad in it, gitu ya. Mungkin kalian lebih familiar sama ayat ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, semua yang kita miliki sekarang teman-teman, itu tentunya kita tahu semuanya berasal dari Tuhan gitu ya. Entah itu uangmu gitu ya, entah itu handphonemu, mobilmu, rumahmu, keluargamu atau bahkan hidupmu gitu ya. Itu semua berasal dari Tuhan. Makanya di ayat ini dikatakan
inilah hari yang dijadikan Tuhan gitu ya, bukan manusia. This is the day that the Lord has made, bukan manusia gitu. Nah, tetapi kadang yang sering kita lupa teman-teman, kalau kita itu juga punya tanggung jawab untuk memanage apa yang udah menjadi berkat Tuhan bagi kita gitu. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita juga punya tanggung jawab untuk memanage hal tersebut gitu ya. Makanya ayatnya dilanjut dengan marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan yang menjadikan hari, tapi menjadi keputusan kita apakah di hari itu kita mau bersungut-sungut, mau mengeluh, mau bermalas-malasan, atau justru kita mau memanfaatkan hari itu untuk sesuatu yang baik gitu ya, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersukacita kalau di ayat ini dikatakan. Maka lain kali kalau semisal ada suatu masalah yang terjadi dalam hidup kalian atau ada orang yang nyebelin gitu ya, seringkali kan ada teman yang nyebelin. Kalian berhak berkata kalau masalah boleh datang, teman boleh nyebelin, tapi sukacitaku adalah keputusanku gitu. Nah, kita mau belajar sedikit dari kisah bangsa Israel gitu ya. Ketika mereka keluar dari ketika mereka keluar dari bangsa Mesir dan menempuh perjalanan menuju tanah Kanaan gitu ya di padang gurun. Mereka mengalami banyak sekali mujizat teman-teman. Entah itu ada makanan turun dari langit gitu ya, terus habis itu air keluar dari batu, memenangkan berbagai peperangan dan lain-lain. Tetapi kita mau lihat respon mereka apa sih? Respon mereka bukannya bersyukur, mereka malah bersungut-sungut gitu ya. Mereka malah tidak mensyukuri berkat yang sudah Tuhan beri. Mereka justru mengeluh, kalau bahasa sekarang mungkin mereka justru ngelunjak gitu ya. Berapa banyak mujizat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kalian teman-teman. Setiap harinya, entah itu hanya sekedar nafas, entah itu dapat hidup dengan layak. Tetapi apakah kita pernah introspeksi diri? Bagaimana respon kita terhadap berkat yang sudah diberikan Tuhan tersebut? Seringkali Tuhan mau kasih kita berkat yang sungguh luar biasa teman-teman, berkat yang sungguh melimpah. Tapi terkadang justru kita yang menghalangi sendiri dengan respon kita gitu ya. Kalau semisal si A anggap aja dikasih 100.000 sama Tuhan, dikasih berkat 100.000 sama Tuhan, terus dia justru pakai untuk sesuatu yang tidak baik, justru buat merokok, mabuk-mabukan dan lain-lain. Bagaimana Tuhan mau kasih 1 juta, mau kasih 1 miliar, kalau 100.000 aja dia tidak bisa tanggung jawab. Maka aku mau ajak teman-teman buat yuk kita kembali introspeksi diri. Apakah kita itu selama ini cuma minta berkat doang dari Tuhan tapi tidak bertanggung jawab atas berkat yang udah diberikan sama Tuhan. Mungkin kalau kita berbicara soal uang, kita berbicara bagaimana kita memakai uang tersebut dengan baik. Entah itu untuk persembahan, entah itu untuk membantu orang. Kalau berbicara soal kesehatan, apakah kita selama ini sudah menjaga kesehatan yang Tuhan kasih ke kita secara cuma-cuma? Atau bahkan kehidupan kita, apakah kita sudah melayani Tuhan dan memakai kehidupan kita 100% untuk Tuhan. Yuk teman-teman, kita lebih bijak lagi dalam memanage berkat yang udah Tuhan beri kepada kita. Sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih banyak atas hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa sampai saat ini semua karena berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan sedikit dari uang kami Tuhan sebagai persembahan bagi-Mu, kiranya Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, persembahan boleh diedarkan. Boleh ditampilin teman-teman media. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, kemarin aku ikut camp di NBC gitu ya, ikut melayani di NBC dan aku lihat banyak sekali nih wajah-wajah baru gitu ya, puji Tuhan. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di komunitas kita di iGen, kalian bisa banget, boleh banget scan barcode di atas ya, untuk supaya kita tahu data kalian yang baru-baru ini. Dan juga kalau semisal barcode-nya mungkin gak nyampe, bisa diketik secara manual ya, itu link yang ada di atas gitu. Oke, nah kalau sudah teman-teman, sebelum masuk ke firman, kita kedatangan tamu dari timnya Si ya, yang tadi udah sama MC udah diumumkan. Nah mari aku mau sambut buat Kak Elsa dan Kak Muli ya. Oke. Terima kasih. Sebenarnya namanya Uli, bukan Muli. Wah, senang bisa berdiri di sini lagi. Betul. Wah, makanya kita punya yel-yel ya. Betul.
Dulu Yel-yelnya kita yel-yelnya yang lama beda, Sa. beda banget. Wanita bijak, Wow. apakah Anda luar biasa? Yes. Yes. Nah, Sekarang yel-yelnya apa, Cik? betul. Sekarang mengikuti perkembangan zaman, jadi kita makin lebih update lagi, menyesuaikan dengan eh, anak-anak muda yang baru nih. Pakai bahasa Inggris. Betul. She, It's me. are you? You are happy, Pepper. Yes, in his purpose. Oke. Wah, itu ya. Bahasa Jadi, Inggris banget ya. ya, This ya. is Artinya Anda. apa? Artinya apa, Sa? Wanita yang berfungsi untuk menjadi Tuhan, jadi teladan dimanapun berada. Lebih tepatnya menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya dengan ini kami yang punya hati untuk wanita-wanita single, ayo teman-teman yang masih single, join di acara She. Menginap tidak? Enggak, Tidak menginap. kita mulai dari jam 8 Betul. sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore kurang lebihnya. Dapatkan semua informasi-informasi menarik tentang masa single, itu tentang wanita tuh harus bagaimana, dan yang menarik Sa, Apalagi kita belajar tentang laki-laki juga loh. Waduh, Boleh, ini boleh, yang boleh. penting ya. Nah, jadi memang She ini adalah camp yang memang kita buat ya untuk biar kita tuh tahu tujuan Tuhan dalam hidup seorang wanita itu apa. Semacam itu. Jadi kalau yang misalkan udah punya pacar, wajib banget tuh pacarnya suruh ikutan. boleh Ya. daftarin sekarang. Mumpung Betul, harganya 350.000 per orang. betul. Dan itu Kalau- 3 hari ya. 3 hari. 3 hari harga segitu ya kan. Dan bagi kalian yang masih sekolah mungkin, aduh kok mahal aku banget sih, ini dan ya, mahal sih. jangan khawatir nanti bisa ngomong sama kepala komselnya. Plus kalau kalian adalah pelayan Tuhan, jangan khawatir juga akan mendapatkan harga khusus dari kita ya. Dari kita. Begitu, nanti keterangan lebih lanjut atau mau daftar, segera kontak kami di belakang. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini setelah sekian lama kita ada camp lagi yang mana biasanya itu berebut Betul. cepet-cepetan dan ini limited seat ya, ibaratnya begitu ya. Karena memang ini servisnya keren banget ya. Jadi kalian walaupun seharian kalian komplit servisnya. Betul sekali. Gitu. Jadi buat kalian yang masih punya pacar, yang Iya. intinya belum menikah ya. Single Betul, ya. betul. Belum pernah Belum menikah, single 17 tahun ke atas. Betul. Semacam Jadi itu. boleh banget ikut di KMC kali ini. Ya. Dan mumpung di Semarang. Ah iya betul, biasanya kita di kota-kota lain loh. Betul. Ya, ini mumpung di Semarang, betul. Khusus perempuan ya. Ya, khusus perempuan. Yang cowok mau ikut, jangan khawatir. Ada sendiri sesinya, tapi bukan she ya, mungkin Jangan. he gitu ya. Saya kurang tahu. Ya, pokoknya join us. Dan terakhir kita nyanyi lagi, she, it's me. You are happy, Pepper. Yes, in In his his purpose. purpose. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke teman-teman, karena oh ya terima kasih buat tim dari Si ya tadi Kak Elsa dan Kak Uli. Buat kalian nih single-single, wanita single yang mau belajar gimana caranya jadi wanita yang takut akan Tuhan, boleh banget daftar ya. Masih tampil nggak? Oh enggak, oke. Oke, karena tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kita nih yang tidak mungkin tidak memberkati ya firmannya. Mari kita sambut Cik Risya. Sore teman-teman. Sore, semangatnya harus kayak lagunya dong ya. Sore teman-teman. Oke ya, ini jangan salfok ya, ini bukan pimple patch ya teman-teman. Ini merayakan ya kemerdekaan kita besok ya. Mungkin malam ini ada yang ikut tirakatan ya ini teman-teman. Kalau kalian tadi kerasa ya vibes-nya Aigen itu sudah 17-an. Tadi teman-teman juga sudah pakai batik, kain ya semuanya. Aku juga hari ini pakai kebaya ya, kita mau mencintai produk-produk Indonesia ya teman-teman. Ya, sebelum kita mau mulai sharing pada sore hari ini, aku mau ngajak teman-teman buat berdoa dulu ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kalau kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan sharing pada sore hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Kau yang membuka hati kami, pikiran kami. Supaya kami bisa menangkap apa yang ingin disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus saya. Amin. Oke ya, sebelum
aku mau mulai juga ya, aku mau perkenalan dulu. Ya, mungkin buat yang belum tahu namaku Risha ya. Dan ngomong-ngomong soal kemerdekaan ya, kita mau sedikit intermezzo ya sebelum kita mulai. Kita mau membahas sedikit sejarah karena ini 17-an. Ya, kita dari kemerdekaan Indonesia, aku pengen kasih ya apresiasi buat bapak-bapak nasional ya kita ya. Siapa kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak bapak-bapak nasional kita? Ada? Wah, ini sejarah nggak lulus nih, jangan-jangan nih. Ada yang bisa nebak? Ya jangan lihat ke belakang ya, udah ada. Boleh ditampilin sama media? Oke ya, bapak-bapak nasional kita ya. Yang pertama yang ada di sebelah kananku ya ini, ada siapa teman-teman? Bapak siapa? Soekarno ya, ada Bapak Soekarno tentunya sudah nggak asing lagi, harusnya sudah tahu ya, ini sejarah harusnya sudah dapat. Ya Bapak Soekarno ini presiden pertama dan juga salah satu penggagas ya kemerdekaan Indonesia. Ya, terus sebelahnya ini bestinya ya kalau kita sebut sekarang ya, bestinya Bapak Soekarno ya, Bapak Muhammad Hatta ya, dengan segala hormat ya Pak ya, ini bukan besti-bestian tapi Bapak Muhammad Hatta ini juga jadi wakil. Ya, waktu itu wakilnya Bapak Soekarno. Jadi sama dua ini ya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka memperjuangkan supaya nih hari ini ya kalian bisa tenang. Ya, enggak kayak tadi MC-nya ya harus perang. Ya, yang tadi MC-nya ger banget ya guys, ger banget ya. Itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal perjuangan ya. Ternyata ya sebelum bapak-bapak ini yang berjasa ini memperjuangkan negara Indonesia, ternyata sudah ada ya seseorang ya yang sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ada yang tahu teman-teman? Ya, selain bapak-bapak nasional ini yang sudah memperjuangkan bangsa, kita juga sudah terlebih dahulu ada seorang bapak yang memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Ya, yaitu Bapak kita di surga. Ya. Bulan ini kita belajar ya untuk melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita ya dengan beberapa point of view di dalam hidup kita ya. Di minggu pertama, boleh bantu next slide. Ya, di minggu pertama kita belajar bagaimana kita bisa melihat keindahan Tuhan ya, di mana Tuhan itu datang sebagai juru selamat. Ya, jadi vibe 17-annya itu sudah kerasa dari dulu banget teman-teman ya. Tuhan itu sudah jauh lebih dulu mengorbankan dirinya buat kita ya. Nah, terus minggu kedua ya kita belajar soal kisahnya Petrus sama Tuhan. Ya, di mana waktu itu Petrus itu mau fokus melihat Tuhan, akhirnya dia merasakan sesuatu yang ajaib, yaitu dia bisa berjalan di atas air. Ya. Dan itu nggak cuma berhenti di situ, kita belajar kalau minggu lalu itu belajar gimana supaya kita ini ya mau belajar untuk melihat fokus kepada Tuhan dan akhirnya bisa merasakan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nggak cuma berhenti di Petrus aja, tapi di diri kita juga. Ya, jadi aku sedikit recall ya teman-teman minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kalau udah ada nih ya 2 point of view ya keindahan Tuhan dalam hidup kita, ya ternyata ada sesuatu lagi ya teman-teman, nggak cuma berhenti di situ aja, ada sebuah privilege ya yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu waktu Tuhan sudah mati di kayu salib, seharusnya manusia itu punya hubungan yang seperti Tuhan dan manusia saja ya, nggak ada hubungan yang spesial, tapi karena Tuhan mati di kayu salib ya, kita tuh jadi punya hubungan yang very close, ya, hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi kita bisa bahkan memanggil dirinya yaitu Bapa kita, our Father, ya. Oke, ya, so seeing Him as Father, ya, kita melihat Tuhan sebagai Bapak kita, boleh ya disenggol teman-teman sebelahnya ya.
Sudahkah kalian punya hubungan baik dengan Tuhan secara bapak dan anak? Ya, disenggol kanan kirinya. Udah belum punya hubungan yang baik sama Tuhan? Udah kayak bapak sama anak? Sudah belum? Ya, coba disenggol kanan kirinya. Nah, sekarang aku tanya kembali teman-teman. Kalau itu kan Tuhan, Bapak kita di surga. Kalau sekarang kedekatan Bapak kita di dunia, ya, apakah masih aman? Ya, kedekatan kita dengan Bapak kita di dunia. Apa jangan-jangan kalian merasa fatherless? Ya. Sebuah fenomena yang cukup gempar di sosmed, ya, di sosmedku sih ya, aku nggak tahu teman-teman, tapi aku merasa itu lumayan di FYP gitu ya. Fenomena fatherless, ya, banyak banget netizen yang komentar curhat di Instagram, mereka ya intinya menceritakan gitu namanya. Gimana sih perasaan fatherless, apa sih sebenarnya fatherless. Nah, buat teman-teman yang belum tahu fatherless itu apa, ya. Boleh dibantu next slide? Bukannya, oke. Ini ya, fatherless itu kondisi ketika seorang anak itu tumbuh tanpa kehadiran ayahnya. Secara fisik, ya benar-benar nggak ada, atau mungkin sudah meninggal, ya. Atau secara emosionalnya, atau bahkan keduanya. Ya, jadi dalam hidupannya. Buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi fatherless itu kondisinya seperti ini teman-teman. Tumbuh tanpa ada kehadiran ayahnya atau figur ayahnya. Secara fisik atau emosionalnya. Nah, yang lebih gemparnya lagi waktu di sosmed itu, banyak yang ternyata kayak memberikan apa ya komentar gitu. Bapakku masih ada tapi kok ngerasanya nggak ada. Ya, cuaks. Ya. Bapakku masih ada tapi kok tidak berperan seperti bapak. Ya. Jadi itu yang lebih gempar, teman-teman. Ternyata itu yang lebih trending waktu itu. Jadi bapaknya ada, fisik ada, tapi secara emosionalnya, secara kehadirannya itu tidak ada di dalam kehidupan teman-teman di sosmed waktu itu. Nah, bahkan ya aku sampai nyari data, menurut datanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya sekarang ini angka fatherless di Indonesia itu 25% dari total populasi keluarga yang ada di Indonesia. Jadi cukup banyak, ya walaupun mungkin sedikit ya seperempat ya, tapi maksudnya itu cukup banyak teman-teman. Ternyata kalau ngelihat kondisi ya dari fatherless itu dan juga data itu ternyata ayah atau figur bapak itu bisa rusak di dalam kehidupan teman-teman. Ya, kamu bisa kehilangan sosok ayah atau bapak dalam hidupmu. Ya. Nah, karena ada rasa kehilangan itu, teman-teman, akhirnya tuh ada tumbuh ya hal-hal jahat juga di dalam pikiranmu. Ya, atau mungkin hal-hal perasaan yang ya karena kehilangan ya. Jadi ada pikiran yang membanding-bandingkan. Aku punya ayah yang seperti ini, temanku kok punya ayah yang jauh lebih baik. Ya. Sedikit cerita, aku pernah ya iri gitu. Maksudnya dengan sesimpel as kenapa kok ayahku seperti ini, kenapa kok temanku kayak gitu. Nah mungkin itu yang teman-teman juga di fatherless, yang fatherless ini ngerasakan gitu ya. Jadi seseorang yang fatherless itu akan dengan gampang untuk membandingkan ayahnya sendiri dengan ayah-ayah yang ada di sekitarnya. Ya. Padahal perlu teman-teman ketahui, ayah atau bapak yang ada di dunia ini, ya papa kalian, ya itu enggak ada yang sempurna di dunia. Real, enggak ada yang sempurna. Ini aku no play ya, enggak ada yang sempurna ya teman-teman. Nah, waktu aku menyiapkan firman pada sore hari ini, aku tiba-tiba merenungkan satu pertanyaan ya, kenapa ya kok kondisi fatherless ini tuh bisa sampai mereka tuh membandingkan, sampai so hurt gitu, sampai sakit banget itu untuk tidak punya ayah gitu ya. Nah, akhirnya aku sadar, ternyata ya karena kita itu tubuh dosa ya atau lahir sebagai orang yang berdosa, akhirnya dosa itu merusak hubungan kita dengan Bapa. Ya, atau sesama ya, sesama anak dan juga Bapa ya. Jadi karena ingat-ingat teman-teman, karena semua ya, mau itu bapak, mau itu anak, kita nih semua nih tubuh dosa, orang berdosa. Jadi karena dosa
Ya, jadi seorang bapak itu bisa aja tidak berperan seperti seorang bapak. Ya, akhirnya anak pun juga tidak merasakan kasih. Nggak merasakan kasih dan dia juga nggak bisa merespon itu dengan baik. Ya, dia nggak tahu bapak yang benar itu seperti apa sebenarnya. Ya, nah ini teman-teman, kondisi fatherless itu bisa terjadi. Ya, akhirnya itu bisa terjadi di kehidupan kita karena dosa. Ya, akhirnya membuat seorang anak atau bapak itu bisa saling menyakiti. Ya, karena dosa. Ingat teman-teman, karena dosa. Ya, hubunganmu dengan bapakmu itu bisa saling menyakiti. Nah, padahal bapak kita yang ada di dunia ini itu representasi dari bapak kita yang di surga. Ya. Jadi kalau misal gambaran ayah atau papahmu itu di keluarga rusak, ya otomatis ya kita nggak bisa ngerasain Bapa di surga. Rusak semuanya gambarannya. Karena itu representasinya Bapa di surga. Ya. Tapi sore hari ini aku mau memberikan kabar yang baik. Ya. Di balik itu semua ada sebuah keindahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau baca ayatnya di Roma 8 ayat 15. Ya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman, ya dengan keras. 1 2 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Ini such a blessing for us. Sangat indah menurutku buat kita. Ya, karena kasih karunia Allah, kita sudah tidak lagi dalam perbudakan dosa. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita juga sudah dibenarkan. Ya. Jadi, karena kita sudah menerima karunia ini, harusnya ya seorang anak yang memiliki gambaran atau figur ayah yang rusak, itu bisa menerima kasih karunia Allah itu. Karena sudah menerima kasih karunia Allah itu, jadinya gambarannya dia itu sudah dibenarkan. Yang dulunya rusak, figur ayahnya itu rusak, oleh karena kasih karunia Allah, sudah dibenarkan. Kita percaya teman-teman? Ada amin? Ya. Next slide. So even though our Father on earth changes, grace help us to see and feel our Father correctly. Subtitle di bawah sini, bukan. Ya. Meskipun Bapa kita di dunia bisa berubah, percaya ya itu teman-teman, itu it happens, itu terjadi teman-teman. Ya, tapi oleh kasih karunia, ingat-ingat, karena kasih karunia, ya kita bisa memandang, kita bisa melihat, ya Bapa kita itu dengan benar, udah nggak rusak lagi. Grace helps us. Ya, anugerah itu membantu kita. Ya, ingat-ingat teman-teman, anugerah itu membantu kita. Boleh kasih tahu sebelahnya, anugerah itu membenarkan kita mengerti bahwa figur ayah itu tidak rusak lagi, teman-teman. Ya. Nah, aku percaya, ya, di saat seseorang itu menyampaikan sharing, ya, itu sangat powerful kalau yang sharing itu bisa lebih dahulu mengerjakan atau merasakan pengalaman ini. Ya, jadi aku ngerasa ini bukan sebuah kebetulan, teman-teman. Aku sharing, diberikan kesempatan pada sore hari ini. Ya, aku mau sharing sedikit pengalamanku di mana Tuhan itu sebagai seorang bapa di hidupku. Next slide. Ya, so this is my, wah aku berusaha untuk ngomong ini tanpa nangis sih guys, maaf ya agak emosional. Tapi this is my father on earth, ya Bapak Hargi, ya Hargianto Hadiwinarto, ya cuma 2 ya namanya Hargianto. Lahir 25 Januari 1966, ya umur 60 something, ya maaf ya, malah lupa ya bukan biografi ya, tapi ini seorang ayah yang sangat-sangat menyayangi anaknya. Ya, 1, sebentar ya. Tapi di sini aku sempat merasakan
yang namanya fatherless. Ya, realitanya. Ya, oke. Ada benar ya teorinya bahwa kehadiran seorang ayah secara fisik pun ya itu bisa menggoresku secara emosional. Jadi walaupun aku punya ayah, I have a father, a good father, he can hurt me. Ya. Ya aku boleh cerita sedikit ya, asal muasal kenapa aku bisa mengalami fatherless itu. Maaf teman-teman kalau agak bergetar ya suaranya. Papaku tuh bukan orang yang memukul, bukan kasar, bukan perokok, bukan orang yang minum-minum. Tapi dia justru orang yang sangat ekstrovert. Kalau kalian bisa lihat ya kayak aku. Sangat ekstrovert ya. Punya banyak teman, bahkan dia itu juga salah satu leader youth waktu itu. Jadi pelayanan juga very aktif gitu ya. Tapi ada satu momen di mana tiba-tiba papaku itu ngalami sakit. Dia sakit Parkinson, kalau semacam Parkinson ya teman-teman, tidak di proof itu benar-benar Parkinson, tapi seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Parkinson itu kalau yang memang getar, ya bukan tremor ya, tapi memang getar, itu karena generatif syaraf. Ya, jadi memang akan menurun secara monotoriknya, jadi gerakannya itu akan menurun. Ya, bayangin, kamu tuh sakit Parkinson, padahal kamu tuh ekstrovert, lincah, jalan-jalan orangnya sangat suka jalan-jalan, ya, tapi kamu sakit Parkinson. Ya, in the end, papaku ini berubah hidupnya 180 derajat. Very different. Papaku tuh jadi orang yang sangat-sangat berbeda. Ya kalau papa menonton, ya, maaf ya Pak, aku ngerasani di sini ya. Tapi sangat berbeda teman-teman. Dia berubah 180 derajat. Ya. Dulunya seorang ekstrovert jadi insecure, ketemu banyak orang, nggak bisa melayani, ya bahkan hal-hal simple yang mungkin seharusnya ayah itu melakukan ya, sesimpel as angkat galon ya teman-teman. Aku dan cicikku nih wanita berkah, nggak bukan pamer ya. Kita akhirnya harus angkat galon, ya sesimpel as that. Itu papaku nggak bisa teman-teman. Ya akhirnya karena ada perubahan drastis itu, aku juga akhirnya memiliki pikiran-pikiran berdosa itu. Ya, aku membanding-bandingkan ayahku dengan ayah-ayah yang lain. Kayak aku udah bilang, aku tuh sempat iri. Sesimpel aku waktu sekolah, kan papaku karena motoriknya tuh nggak bisa yang gerak yang gimana-gimana. Jadi motor tuh udah nggak boleh teman-teman waktu itu. Akhirnya nggak bisa nganter jemput aku sekolah SMP kelas 8. Ya. Sangat iri rasanya melihat teman dijemput sama ayahnya ya. Sangat simpel ya buat bagi teman-teman, jadi bersyukur kalau teman-teman ya di sini dijemput sama ayahnya, bersyukur ya. Aku fatherless waktu itu ngerasainnya ya. Dijemput tuh nggak sama mapah tuh kayak gitu ya, jengkel gitu ya. Dan aku juga akhirnya denial, jengkel, image seorang ayah di hidupku tuh rusak. Ya, akhirnya kayak aku udah bilang, hubunganku sama Tuhan pun juga jadinya rusak. Aku punya tembok. Aku gak mau punya hubungan seperti bapak dan anak sama Tuhan. Aku gak sadar waktu itu teman-teman. I felt the fatherless in my life. Ya, kayak yang aku bilang, aku merenungkan firman ini, makanya aku bilang ini bukan sebuah hal yang kebetulan, aku pengen sharing ini buat teman-teman. Ya, aku juga belajar sesuatu yang indah dalam hidupku. Yang aku pengen sharingkan juga kepada teman-teman ya. Seperti yang aku katakan, papaku itu adalah gambaran Bapa di surga yang tidak sempurna. Sekali lagi, tidak sempurna. Karena hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan itu. Ya, gong ya kata-kataku ya, enggak ya. Papaku tuh gambaran Bapa yang memang tidak sempurna. Ya, aku punya perasaan denial, jengkel ya membandingkan papaku. Tapi ya emang manusia memang gak bisa sempurna gitu ya. Akhirnya aku merasakan fatherless. Aku gak punya kasih itu di dalam hidupku. Aku gak punya kasih Bapa di dalam hidupku. Ya aku jadi saling menyakiti. Ya mungkin aku sendiri, aku menyakiti diriku sendiri dan juga papaku. Ya aku denial, aku jengkel, aku marah. Ya semuanya aku rasakan ya. Dan akhirnya dosa itu hadir di dalam hidupku. Sampai aku ngerasain fatherless. Ya. Akhirnya hubunganku sama Tuhan itu juga jadi fatherless. Ya, aku nggak punya hubungan
Bapa dan anak tuh nggak ada. Ya, cuman Tuhan ya Tuhan sama manusia. Itu tok. Stop di situ. Tapi ya, berita baik pada hari ini ya. Sekarang oleh karena kasih karunia Allah, kita tuh bisa melihat dan merasakan keindahan Bapa dalam hidup kita masing-masing. Ya. It's my fault kalau aku mengharapkan seorang Bapa yang so perfect di dalam hidupku. Ya, padahal lagi-lagi teman, nggak ada ayah yang sempurna di dunia, nggak ada. Ya, cuman Bapa di sorga yang sempurna. Ya, aku membangun sebuah tembok ya menghalangiku untuk punya hubungan itu dengan Tuhan. It's just God and me, not Father and me. Gitu. Next slide ya. Mungkin mengingatkan kita juga dengan kisah ini. Ayatnya agak panjang, jadi mungkin teman-teman boleh bantu baca di rumah. Ya, anak bungsu itu kalau kalian tahu ceritanya sangat jahat. Ya, aku anak bungsu tapi aku nggak jahat kok teman-teman ya. Tapi anak bungsu ini sangat jahat waktu itu. Dia menggila. Sangat-sangat berdosa terhadap ayahnya. Tapi yang menarik yang bisa kita tarik dari cerita ini ya. Waktu anak itu sudah sedemikian berdosanya, dia datang kepada ayahnya kembali ya. Tapi ayahnya itu loh responnya yang luar biasa teman-teman. Tetap menerima ya, tetap memeluk erat anaknya. Sama seperti yang aku ekspektasikan kepada papaku ya. Kalau aku mengekspektasikan itu ke dalam papaku ya nggak bisa. Nggak bisa teman-teman, aku nggak bisa merubah papaku kembali lagi kayak dulu. Tapi aku tetap in the end sadar kalau papaku tuh begitu mengasihiku, menyayangiku ya. Jadi cuman aku yang akhirnya menembokkan diriku ini dengan Tuhan ya. Aku nggak punya kasih itu ya. Jadi aku belajar teman-teman melalui apa yang papahku dan aku alami di dalam kehidupanku. Ingat teman-teman, ternyata Bapa kita itu di surga itu sungguh Bapa yang very very good. Ya. Sangat-sangat baik di dalam kehidupan teman-teman dan aku. Ya. Karena aku fatherless, aku pasti pernah merasakan kekurangan, aku pernah ngerasain gak ada figur ayah di dalam kehidupanku. Mungkin juga orang tua, ya itu bisa mengecewakan kita gitu ya. Tetapi ternyata aku gak sadar, selama kekurangan itu, I had a father that loved me so much. Ya. Aku punya bapak yang begitu mengasihiku. Jadi figur papahku yang aku gak punya itu ternyata digantikan oleh Tuhan, oleh Bapakku di surga. Ya, oke, papaku nggak bisa kerja karena sakit ya, oke. Tapi Tuhan bisa mencukupkan aku. Bapak bisa mencukupkan ekonomi keluargaku. Sampai hari ini aku bisa beli kebaya, ya enggak ya. Tapi memang bisa, cukup ya. Papaku secara fisik memang benar monotoriknya nggak bisa bantu aku, nggak bisa angkat galon, nggak bisa bantuin aku angkat galon, ya. Tapi aku punya bapak yang di surga yang memberikan kekuatan buat aku. Dan juga papaku mungkin gak bisa ngelindungin aku 24/7. Ya, aku gak bisa kalau tiba-tiba jatuh di jalan itu minta tolong papaku tuh gak bisa. Tapi aku punya Tuhan yang bisa jagain aku 24/7. Bapa yang bisa menyayangiku dan bisa menyelamatkanku 24/7. Ya. Jadi justru peran Bapa, ya, peran Bapa yang aku mungkin tidak dapatkan di dunia, teman-teman, itu digantikan oleh Bapakku yang di surga. Our Father in heaven. Bapa kita yang di surga, ya. Jadi aku pengen enggak cuman aku yang ngerasain, teman-teman. Aku pengen juga teman-teman itu ngerasain Tuhan itu sangat menyayangi kalian. Karena kasih karunia Allah, dia bisa menjadi Bapa, menggantikan segala figur ayah yang rusak di dalam kehidupanmu. Ya. Kita mau gantian teman-teman merenungkan. Ya, apa
yang kita punya, ya tembok ekspektasi salah itu ya dengan Bapa di surga. Ya, walaupun memang Bapa tidak secara jasmani hadir di dalam kehidupan kita, ya nggak bisa kita memeluk Bapa di surga, memang nggak bisa. Ya, tapi dia bisa memelukmu dengan begitu banyak cara. Ya, dia memelihara hidup kita, dia menjagai hidup kita, ya, dia memberikan penyediaan atas hidup kita, layaknya seperti seorang bapa. Ya, our Father yang melindungi kita. Aku mau ajak teman-teman PWB untuk naik ke depan. Aku mau tutup ya dengan kata ini. Ingat teman-teman, seburuk apapun bapamu di dunia, ada bapamu di surga yang begitu mengasihi kalian semua. Ya, believe in that. Percaya itu teman-teman. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita teman-teman. Aku mau ngajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu yang begitu menggores hatiku. Betapa begitu sayangnya Bapa kita untuk diri kita. Kita harus ingat itu teman-teman. Our Father in heaven loves you so much. Gitu. Sampai kalian bisa memanggil dia Bapa. Mungkin benar memang figur ayah di dunia itu bisa rusak. Orang tua kalian itu tidak sempurna. I know. Tapi we have a perfect God and Father yang bisa menyempurnakan hidup kita, yang bisa membenarkan hidup kita, yang bisa memelihara hidup kita. Amin teman-teman. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak itu mengasihi teman-teman seperti seorang anak teman-teman. Percaya kalau memang Bapak itu begitu mengasihi teman-teman. Dia bisa menjagai, memelihara kehidupan kalian. Layaknya seperti seorang bapak dan anak. Ingat itu teman-teman. Dia begitu mengasihi kehidupanmu Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh kepercayaan dan dengan iman Tuhan. Kalau kalian itu bisa merasakan Tuhan itu sebagai Bapa di dalam kehidupan kalian. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Amin Tuhan. Yang terbaik bagiku. Teman-teman boleh ambil waktu sebentar untuk mungkin sedikit flashback dengan kehidupan kalian masing-masing. Have your father ever hurt you? Apakah bapamu di dunia itu pernah menyakitimu, pernah meninggalkanmu, pernah begitu menggores hatimu teman-teman? Tapi ingat teman-teman, mulai hari ini, saat ini juga, kalian tuh ingat, kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Yang bisa menggantikan peran ayah kita yang mungkin kita merasakan fatherless. Tapi kita penuh dengan kasih dari Bapa di surga. Percayai itu teman-teman, renungkan itu terus setiap hari.
Selalu ingat kebaikan, keindahan Tuhan di dalam hidupmu. Terus lihat Tuhan sebagai Bapamu yang di surga. Percaya itu teman-teman. Tuhan sangat-sangat mengasihimu seperti Bapa yang sayang anaknya teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau tutup sharing sore hari ini dengan doa Tuhan. Mari kita berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Biar kami terus mau mengingat Engkau Allah, Tuhan, Bapa yang mengasihi kita. Setiap hari, setiap saat, Engkau mengasihi kita seperti seorang anak. Bapa yang mengasihi kita seperti seorang anak. Kami mau terus mengingat itu di dalam kehidupan kami, supaya kami terus mau fokus untuk melihat Engkau seperti seorang Bapa yang sayang kepada kami Tuhan. Tuhan, Risha sudah berhenti untuk berbicara Tuhan kepada teman-teman, tapi biar Engkau yang melawat teman-teman, Engkau yang memulihkan kehidupan teman-teman pada sore hari ini. Kau gantikan, Kau benarkan, Kau selamatkan gambaran itu yang rusak Tuhan. Bapa yang rusak itu dalam kehidupan mereka. Kau memberikan gambaran yang baru. Kau memberikan Bapa yang begitu mengasihi mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kau memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami mau mengadahkan kedua tangan kami. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha datang kedua kalinya. Dan setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang teman-teman. Jangan lupa kita ada fellowship di belakang. God bless.